Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita semua tahu bahwa bersepeda dapat meningkatkan kesehatan jantung dan kekuatan otot. Dan memang demikian. Tetapi coba tebak. Menurut penelitian tahun 2023 yang dimuat dalam Frontiers in Sports and Active Living, menunjukkan bahwa ketika orang yang lebih tua bersepeda secara teratur, kebahagiaan mereka meningkat dan mereka lebih mampu mempertahankan kualitas hidup mereka. Bersepeda memang olahraga berdampak rendah yang dapat memberikan manfaat kesehatan yang besar seiring bertambahnya usia. Tetapi bagaimana bersepeda yang baik untuk para senior ini? Berapa kecepatan yang ideal dan mana yang terpenting, cadence ataukah torsi? Lantas bagaimana menentukan gear ratio yang tepat untuk tujuan tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai. Manfaat cadence tinggi. 1. Mengurangi stres sendi. Mengayuh lebih cepat dengan tenaga yang lebih sedikit akan mengurangi ketegangan pada otot kaki dan persendian yang dapat sangat bermanfaat bagi para lansia yang rentan terhadap nyeri lutut atau radang sendi. 2. Peningkatan kebugaran kardiovaskular. Latihan cadence tinggi terutama melibatkan sistem kardiovaskular sehingga menghasilkan kesehatan jantung dan efisiensi oksigen yang lebih baik. 3. Peningkatan daya tahan otot. Dengan melibatkan serat otot yang berbeda pada kecepatan yang lebih cepat, cadence yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tahan otot dan mengurangi kelelahan pada kaki. 4. Kayuhan pedal lebih halus. Cadence yang lebih tinggi mendorong gerakan mengayuh yang lebih konsisten dan lancar, yang dapat meningkatkan efisiensi bersepeda secara keseluruhan. 5. Potensi peningkatan mobilitas. Penelitian menunjukkan bahwa bersepeda dengan cadence tinggi bahkan dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan dan mobilitas atau pergerakan pada orang yang lebih tua. Cadence, kecepatan, dan gear ratio. Bagi orang lanjut usia, cadence bersepeda yang sehat umumnya antara 70 hingga 80 putaran pedal per menit atau RPM, dengan fokus pada gerakan mengayuh yang halus dan konsisten untuk meminimalkan ketegangan pada sendi dan memaksimalkan manfaat kardiovaskular. Ini berarti memprioritaskan cadence yang sedikit lebih tinggi daripada kebanyakan pesepeda rekreasi untuk mengurangi kelelahan kaki dan lebih menekankan pada detak jantung kita. Tetapi fokus kita tidak hanya pada cadence yang ideal saja, 70 hingga 80 rpm, tetapi juga harus menggunakan gear ratio yang tidak terlalu berat. Mengayuh sepeda dengan cadence 80 rpm, tetapi menggunakan gear ratio tinggi, misalnya chainring 36T dan sprocket 11T, gear ratio 3,27, akan membuat para lansia cepat mengalami kelelahan otot, karena kombinasi ini menghasilkan kecepatan 34,09 km per jam. Jadi, walaupun cadence sudah 80 rpm, masih belum ideal untuk para lansia. Jadi berapa gear ratio yang ideal? Atau kecepatan yang ideal bagi para lansia? Kecepatan bersepeda yang sehat bagi para lansia umumnya sekitar 15 hingga 20 km per jam. Dengan faktor terpenting adalah menjaga kecepatan yang nyaman, yang memungkinkan bersepeda berkelanjutan tanpa ketegangan berlebihan. Bagi pesepeda yang memiliki cyclocom, batasan ini mudah diaplikasikan. Tinggal lihat di monitor. Kecepatan ada di rentang 15 hingga 20 km per jam dan cadence antara 70 hingga 80 rpm. Tapi bagaimana bila tidak memiliki cyclocom? Gunakan smartphone kita yang ada aplikasi speedometer seperti Strava. Pertahankan kecepatan di rentang 15 hingga 20 km per jam dan posisikan gear
dengan nilai gear inch antara 39 hingga 45 inci untuk kecepatan 15 km per jam atau 52 hingga 60 inch untuk kecepatan 20 km per jam. Dengan kata lain, ketika kecepatan naik, maka gear inch juga turut naik agar cadence tetap berada di 70 hingga 80 rpm. Bagaimana kombinasi gear untuk gear inch tertentu? Gear inch adalah gear rasio dikalikan diameter ban dalam satuan inci. Jadi, untuk mencari gear rasio, gear inch dibagi diameter ban. Misalnya, gear inch 52 inch untuk ban 27,5 inch, maka gear rasio adalah 52 dibagi 27,5 sama dengan 1,9. Sedangkan gear rasio adalah perbandingan jumlah gigi chainring dibagi jumlah gigi sprocket yang dipilih. Misalnya kita menggunakan chainring 32T. Untuk mendapatkan gear rasio sebesar 1,9, maka 32 dibagi 1,9 sama dengan 17T. Atau kalau kita menggunakan road bike yang diameter bannya dalam satuan inch setara dengan 29 inch, maka gear inch 52 inch gear rasionya adalah 52 dibagi 29 sama dengan 1,8. Bila bersepeda dengan chainring 50T, maka sprocket yang dipilih adalah 50 dibagi 1,8 sama dengan 28T. Masih juga bingung? Coba tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.